pagi. Senang sekali saya Dr. Sri Bertalina Tambunan, spesialis THT, bertemu lagi dengan Bapak Ibu pemirsa Indonesia Sehat TV. Hari ini kita akan membicarakan topik yang menarik, telinga tersumbat saat naik pesawat terbang, ya. Nah, masalah ini banyak terjadi pada banyak orang, ya. Dok, setelah turun dari pesawat telinga saya ini kok rasa tersumbat, rasanya nyeri, sakit, berdengung, bahkan tiba-tiba bisa saya tidak dengar, dok, setelah turun dari pesawat. Jadi rasa telinga tersumbat ini banyak dialami orang ketika bepergian, ya. Apalagi kita ini baru liburan, ya. Mungkin ada bapak ibu yang baru mengalami ini. Semoga YouTube kita ini bermanfaat, ya. Mengapa terjadi telinga tersumbat saat bepergian naik pesawat itu? Telinga rasa tersumbat terjadi karena adanya ketidakseimbangan tekanan udara di dalam telinga. Jadi yang dimaksud dalam telinga ini adalah di dalam telinga tengah. Telinga tengah kita itu ada suatu ruangan yang disebut dengan cavum tympani. Sebelah luarnya itu ada batas gendang telinga dan di sisi dalamnya ada tuba eustachius. Tuba eustachius itu menghubungkan telinga tengah dengan belakang hidung, ya. Jadi di dalam telinga itu, yang saya maksud telinga adalah telinga tengah itu, ada satu tekanan udara tertentu. Dan tekanan udara ini relatif sama dengan tekanan udara di dunia luar pada saat kondisi kita sedang biasa-biasa saja, sedang di darat, ya, sedang aktivitas sehari-hari. Nah, ketika kita naik pesawat terbang, terjadi perubahan ketinggian secara mendadak, ya. Terjadi perubahan ketinggian secara mendadak. Jadi semakin tinggi satu tempat, tekanannya relatif menurun, ya. Jadi kita pergi ke satu tempat yang lebih tinggi, tekanan di situ relatif lebih menurun. Tekanan dalam telinga kita ini relatif lebih tinggi. Nah, jadi tidak seimbang tekanan dalam telinga tengah dengan dunia luar. Makanya terjadi rasa tersumbat. Dan tuba eustachius kita itu relatif dia menyempit atau dia seperti bengkak, ya, ketika kita bepergian ke tempat tinggi. Ini sebenarnya dialami bukan hanya ketika naik pesawat, ya, bisa juga ketika kita naik gunung atau ke tempat yang lebih tinggi, bepergian ke tempat tinggi, ke pegunungan yang tinggi, ya. Misalnya ke Bromo, tiba-tiba telinganya tersumbat, ya, berdengung, nyeri dan sakit sekali, ya. Nah, karena ketidakseimbangan tekanan udara ini terjadilah sensasi tersumbat tadi. Bahkan di situ bisa berlanjut, ya. Tekanannya relatif lebih tinggi, bisa menyebabkan gendang telinga robek, telinga berdarah, dan rasa nyeri yang luar biasa yang mengganggu, ya. Hari ini saya berikan 5 tips untuk mencegah terjadinya telinga tersumbat saat bepergian naik pesawat. Pertama, teman-teman sekalian, usahakan untuk istirahat penuh ketika mau bepergian. Jadi ketika mau bepergian itu sehari sebelumnya usahakan istirahat penuh, ya. Nah, masalahnya adalah ketika kita mau bepergian, misalnya besoknya mau bepergian, misalnya kita mau mengunjungi keluarga di tempat yang jauh, naik pesawat, atau kita mau bepergian ke luar negeri, naik pesawat, ya. Biasanya sehari sebelumnya kita sudah sangat excited, sangat bergembira, dan kita sibuk untuk berkemas-kemas, packing barang, sibuk luar biasa, dan kita saking kita gembiranya, kita sulit untuk tidur. Nah, itu juga saya mengalami kalau mau bepergian jauh itu, kita udah senang banget, ya, sulit tidur dan kita istirahatnya kurang. Nah, kondisi kurang istirahat inilah yang membuat tuba eustachius tadi, saluran antara telinga tengah ke hidung tadi, dia bisa bengkak, ya, kalau kita kurang istirahat. Jadi Bapak Ibu, usahakan istirahat yang cukup sebelum bepergian, tidur yang cukup, dan jangan minum es, jangan lagi tidur-tidur di tempat yang terlalu dingin atau di lantai atau kurang tidur, ya. Usahakan istirahat yang cukup. Kedua, jangan naik pesawat ketika sedang kondisi batuk pilek.
ketika kondisi batuk pilek ya, tubuh alostosis kita itu sudah cenderung menyempit sehingga tidak ada yang meratakan tekanan udara di dalam telinga tengah kita dengan dunia luar. Jadi tubuh alostosis, saluran antara telinga tengah dengan hidung tadi itu berguna untuk meratakan tekanan udara tadi. Ketika kita pilek, dia cenderung untuk bengkak dan salurannya tersumbat ya. Nah, ketika kondisi begitu kita naik pesawat itu tambah tersumbatlah. Sensasi tersumbat dalam telinga itu semakin bertambah dan semakin berat. Dan itu memperberat kondisi telinga tersumbat tadi. Kalau terpaksa harus bepergian naik pesawat ketika batuk pilek, usahakan ke dokter dulu supaya mendapatkan obat-obat batuk pilek yang baik dan memadai. Biasanya dokter akan memberikan obat pilek ya, misalnya Rinovet, Tremensa atau Rinos atau ya maaf saya jadi sebutkan merek dagang. Nah, kita ketahui bahwa obat-obatan ini adalah obat-obatan yang harus dengan resep dokter, harus dengan pengawasan dokter karena adanya efek-efek samping yang kurang baik ya. Nah, kalau terpaksa harus bepergian naik pesawat terbang, usahakan ke dokter dulu supaya mendapatkan obat batuk pilek tadi yang memadai. Biasanya dokter akan memberikan obat pilek ya, obat pil dan juga obat semprot hidung. Biasanya disemprot dari hidung ya, tetapi tujuannya adalah ke tubuh alostosis atau saluran dari hidung ke telinga tengah tadi ya. Itu tips kedua. Ketiga, ketika kita naik pesawat ya, ketika dia baru naik ya, usahakan kita melakukan gerakan-gerakan mulut kita ya, seperti mengunyah permen ya, atau kita minum air kan sekarang kalau bepergian harus pakai masker ya, lebih gampang sih mengunyah permen ya. Kalau bisa minum airnya minum sedikit-sedikit dulu, karena kalau bolak-balik kita meneguk ya, bolak-balik buka masker juga berbahaya. Mengunyah permen itu paling praktis. Kalau dulu seingat saya itu permen dibagi-bagi kalau kita mau pesawat ya. Sekarang sepertinya jarang ya saya lihat. Oke. Ketika kita mengunyah permen, kita membuka tubuh alostosis tadi sehingga tekanan udara relatif sama di dalam telinga tengah dengan di dunia luar. Ya. Mengunyah permen, minum air sedikit-sedikit, atau kalau tidak ada permen, tidak ada air, kita telan ludah sedikit-sedikit. Bapak Ibu coba rasakan ketika menelan ludah, ada tek ya, itu terbuka pintu tubuh alostosis ke telinga tengah tadi. Atau kita buka tutup mulut. Ya, gerakan buka tutup mulut tadi juga berusaha membuka tubuh alostosis. Ya. Oke, keempat, selama perjalanan kalau bisa ya, kalau dia bukan jam tidur ya, usahakan jangan tidur dan aktif melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya ya berbicara boleh, atau mengunyah permen tadi, atau menguap ya, terutama ketika pesawat sedang turun ya. Kalau sedang turun tambah kita tidur, tidak ada usaha kita untuk meratakan tekanan udara dalam telinga tengah dengan dunia luar ya. Jadi berusaha aktif melakukan tindakan-tindakan tadi, terutama ketika pesawat turun. Kelima, kalau tiba-tiba terasa telinga tadi itu tersumbat, waduh telinganya tiba-tiba tersumbat, apa yang harus dilakukan? Kita bisa melakukan falsafah manuver. Falsafah manuver ini adalah suatu usaha kita untuk meratakan tekanan udara telinga tengah tadi. Caranya adalah dengan kita menarik nafas ya, kita kan menarik nafas, tarik ke dada, keluarkan pakai bisa hidung bisa mulut. Nah, pada falsafah manuver kita tidak mengeluarkan udara melalui mulut dan hidung, tetapi kita berusaha mengeluarkan melalui tubuh alostosis tadi ya, kira-kira di sini, keluarkan melalui tubuh alostosis. Jadi caranya tarik nafas yang dalam ya, kemudian kita mengeluarkan udara tadi, kita pencet hidung kita dan tutup mulut kita sampai udara keluar seperti menyebul ya, jadi begini.
Ya, bisa ya. Tarik nafas. Ketika mengeluarkan nafasnya, kita tutup hidung dan mulut, jepit hidung, tutup mulutnya. Keluarkan, jadi ada udara, waktu mengeluarkan tuh ada udara keluar dari tubuh Aestasius. Itu dilakukan sekitar 5-10 detik ya. Semampunya Bapak Ibu, tidak usah terlalu lama, tidak usah lebih dari 10 detik ya. 5-10 detik. Begini ya, saya ulang lagi. Tarik nafas, keluarkan, tapi dengan menutup hidung dan mulutnya. Oke, itu bisa berusaha mengeluarkan udara melalui tubuh Aestasius tadi sehingga meratakan tekanan udara dalam telinga tengah dengan dunia luar. Itulah tips yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan tidak terjadi telinga tersumbat saat bepergiannya pesawat. Salam sehat dari saya, Dr. Sri Bertalina, dokter spesialis THT. Tuhan memberkati.